Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba telah dekat. Linnasi pada manusia. Hisabuhum hisapan mereka, yaitu perhitungan amal mereka di akhirat. Wahum dan mereka fi ghaflatin di dalam lalai dari hisapan akhirat, tersibukkan dengan urusan dunia. Mu'riduna sama berpaling mereka, berpaling dari urusan akhirat. Telah dekat bagi manusia, telah dekat pada manusia hisapan amal mereka. Sedangkan mereka manusia sama lalai, berpaling dari urusan akhirat. Tersibukkan urusan dunia, banyak yang berpaling dari urusan akhirat. Ma ya'tihim tidak datang pada mereka. Min dzikrin peringatan. Mir rabbihim dari Tuhan mereka. Muhdatsin yang diperbarui. Min dzikrin mir rabbihim muhdatsin, maksudnya Al-Quran, yang mana Al-Quran turunnya memperbarui kitab-kitab sebelumnya. Jadi, turun setelahnya kitab-kitab sebelumnya, maka dikatakan memperbarui. Ila kecuali istama'uhu sama mendengarkan mereka pada Al-Quran. Wahum dan mereka yal'abuna sama bermain mereka. Maksudnya menghina akan Al-Quran. Tidak datang Al-Quran pada mereka orang-orang kafir, kecuali mereka sama mendengarkan dan mereka sama bermain. Maksudnya menghina akan Al-Quran. Seharusnya didengarkan, kemudian dipahami dan bisa diamalkan. Tapi mereka orang-orang yang tidak beriman, mereka mendengarkan tapi menghina pada Al-Quran. Lahiyatan dengan lahan. Qulubuhum beberapa hati mereka. Wa asaru dan menyamarkan. An-najwa pada bisik-bisik. Alladina orang-orang, siapa alladina orang-orang zolamu yang menganiaya mereka. Isi bisian, isi perbincangan di antara mereka orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kufur terhadap Al-Quran. Hal hadza tidak ini Nabi Muhammad, pembawa penyampai Al-Quran, illa kecuali basyarun manusia, mithlukum semisal kalian. Afata'tuna adakah maka sama datang kalian as-sihra pada sihir, wa antum dan kalian tubsiruna sama melihat kalian, melihat bahwa apa yang dibawa Muhammad itu adalah sihir. Ini ucapan orang-orang yang kufur sesama orang-orang yang kufur. Orang-orang yang tidak beriman sesama orang-orang yang tidak beriman.
lahiyatan qulubuhum, mereka sama lahan hati mereka, tidak menerima akan Al-Quran. Dan mereka berbisik-bisik, berbincang-bincang sesama teman-teman mereka, tidak ada Muhammad kecuali manusia sesama kalian. Apakah kalian datang pada sihir yang dibawa Muhammad? Sedangkan kalian tahu bahwa yang dibawa Muhammad itu adalah sihir. Inilah ucapan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kufur sesama temannya. Mengatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir, yang dibawa itu sihir. Qala berkata siapa? Nabi Muhammad. Rabbi Tuhanku. Ya'lamu, mengetahui siapa Allah, siapa Rabbi. Al-qaula, pada ucapan. Fis samai, di langit. Wal ardi, dan di bumi. Wa huwa, dan Allah. As-sami'u, maha mendengar. Al-alimu, lagi maha mengetahui. Kalau orang-orang yang tidak beriman sama membincangkan dengan bisik-bisik sesama teman mereka, menyindir, mengolok-olok bahwa Muhammad itu adalah manusia seperti kalian, bukan Rasul, yang dibawa itu sihir, berarti yang membawa tukang sihir. Kalau kalau orang-orang yang tidak iman berbicara dengan bisik-bisik, katakan wahai Muhammad, Tuhanku mengetahui ucapan yang di langit dan yang di bumi. Kamu berbisik-bisik, kamu berbicara pelan, Allah mengetahui. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Artinya walaupun kamu berbicaranya bisik-bisik dengan sindiran-sindiran, semua didengar oleh Allah. Bahkan qalu, sama berkata mereka orang-orang kafir. Al-Quran itu adghatsu ahlamin, campurannya beberapa impian. Bahkan iftarohu, mengada-ada siapa Muhammad pada Al-Quran. Muhammad membikin Al-Quran. Bahkan huwa, dia Muhammad, syairun, tukang syair, tukang lagu-lagu. Karena bacaannya bagus, yang dibaca juga bagus. Wah, itu bukan Rasul, itu bukan Nabi. Yang disampaikan juga bukan wahyu, tapi itu campurannya impian. Falyatina, maka hendaklah mendatangkan siapa Muhammad pada kami. Biayatin, dengan membawa ayat. Maksudnya ayat-ayat mukjizat. Kama ursila, sebagaimana diutus al-awaluna, orang-orang yang awal. Hanya utusan-utusan yang telah lewat. Bahkan mereka orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kufur, sama mengatakan, Al-Quran itu adalah campurannya impian. Itu merupakan buah mimpi. Mimpi-mimpi yang bercampur, yang kacau balau, yang disampaikan oleh Muhammad. Bahkan Al-Quran itu Muhammad yang membuat, yang merekayasa, yang mengada-ada. Bahkan, masih melanjutkan bal-bal ini, bahkan Muhammad itu adalah tukang syair, tukang lagu-lagu. Coba
Muhammad mendatangkan ayat mukjizat pada kami sebagaimana utusan-utusan yang awal. Kalau memang Muhammad itu rasul, kalau memang Muhammad itu nabi. Nah, mereka mengatakan begitu. Di saat mengatakan untuk sihir kok ya tidak cocok, dikatakan ucapan-ucapan ya nggak cocok, akhirnya lama-lama bingung, akhirnya mengatakan syair. Nah, sebagaimana budaya yang berlaku di kalangan orang-orang Quraisy zaman itu. Jadi orang yang paling ditokohkan saat itu ya para penyair-penyair. Nah, orang-orang zaman dulu itu di kalangan orang Quraisy, di kalangan Mekah, itu kalau ada orang-orang yang ahli syair, nah, maka syair yang terbaik itu akan digantungkan di Ka'bah. Nah, namanya al-mu'allaqah, namanya di dalam istilah syair itu namanya al-mu'allaqah, digantungkan di kelambu Ka'bah. Kalau ada syair yang paling hebat, yang paling indah, yang terbaik di zaman itu akan digantungkan di Ka'bah. Nah, selama belum ada syair yang lebih baik, maka syair itu selalu digantungkan di Ka'bah. Ketika ada syair yang lebih baik lagi, maka syair yang lama akan diturunkan, diganti syair yang terbaik. Nah, begitu Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy khususnya waktu itu. Mereka menganggap ini syair yang luar biasa, yang bagus. Sehingga dia mengatakan, wah, Quran ini bukan wahyu. Muhammad ini bukan rasul, tapi Muhammad ya manusia seperti kalian, yang dibawa ini ya syair, lagu-lagu ini indahnya seperti ini. Sementara Al-Quran bukan syair, isinya ya bukan syair. Walaupun seperti syair seakan-akan, tapi bukan. Al-Quran ya Al-Quran, wahyu Allah ya wahyu Allah. Nah, karena bingung ya, akhirnya orang-orang kafir ya mengatakan bermacam-macam ucapan, termasuk di atas tadi mengatakan sihir tadi itu. Karena ternyata ada setelah orang itu beriman, pengikut Muhammad, ada yang suami dengan istrinya tidak rukun, karena satunya beriman kepada Al-Quran, satunya tidak. Akhirnya terjadi perpisahan. Oh, gara-gara Al-Quran ini orang itu berpisah. Oh, berarti ini Al-Quran ini dikatakan sihir. Di antaranya seperti itu. Nah, begitu mereka tetap belum percaya kepada Al-Quran, maka mereka mengatakan, datangkanlah mukjizat pada kami sebagaimana utusan-utusan terdahulu yang juga mendatangkan mukjizat. Nah, padahal Al-Quran itu kan mukjizat. Pokoknya mukjizat ya Al-Quran itu. Ma'amanat tidak beriman qoblahum sebelum mereka orang-orang Mekah. Siapa min qaryatin golongan ahlaknaha yang telah merusak kami Allah pada qaryah. Pada qaryah itu desa, maksudnya ahli desa, berarti ya golongan tadi itu maksudnya. Afahum apakah mereka ahli desa, yu'minuna sama beriman mereka. Ahli desa, di min qaryatin, kalau maknanya itu min qaryatin ya dari desa, tapi maksudnya ahli desanya itu penduduknya. Nah, di penduduk desa atau ya golongan tadi saya makna maksud aja itu. Ahli desa yang kami rusak, yang kami siksa karena mereka tidak iman. Jadi penduduk desa, ahli desa terdahulu yang oleh Allah dirusak, disiksa itu karena mereka tidak iman. Apakah mereka beriman? Andaikan permintaan mereka itu dikabulkan, mereka minta A, B, C dikabulkan, apakah mereka akan beriman? Tentu jawabnya mereka tetap tidak akan beriman. Dalam surat Al-Qamar diriwayatkan ketika orang-orang kafir Mekah minta pada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad berdoa pada Allah, bulan dibelah, dijadikan dua bagian. Ketika Allah mengabulkan permintaan Nabi Muhammad, bulan dibelah jadi dua,
Dan orang-orang kafir Mekah, orang-orang Quraisy saat itu menyaksikan bulan terpecah jadi dua. Setelah bulan terbelah jadi dua, apakah mereka jadi beriman? Jawabnya tidak. Justru mereka sama mengatakan, hadza sihrum mubin, ini sihir yang jelas ini. Contoh-contoh yang ada itu sudah lewat, sudah ada. Apakah mereka ketika dikabulkan permintaan mereka, mereka akan jadi orang yang beriman? Tentu jawabnya tidak. Wa ma arsalna, dan tidak mengutus kami Allah qablaka, sebelum engkau Muhammad, illa, kecuali rijalan, orang-orang laki-laki, bukan malaikat seperti permintaan orang-orang Quraisy. Nuhi, yang memberi wahyu kami Allah, ilaihim, pada mereka. Fas'alu, maka bertanyalah kalian, ahla zikri, pada ahli zikir. Maksudnya ahli Taurat dan Injil, yang sudah menerima kitab sebelum Al-Quran. In kuntum, jika ada kalian, la ta'lamuna, tidak mengetahui kalian. Kami Allah tidak mengutus utusan sebelum engkau Muhammad, kecuali utusan-utusan terdahulu adalah orang laki-laki yang telah kami beri wahyu. Bukan malaikat, seperti sindiran orang-orang Quraisy yang mengatakan di ayat 3, hal hadza illa basyarun mithlukum. Tapi ya orang laki-laki, ya manusia biasa. Maka kalian bertanyalah pada ahli Taurat, pada ahli Injil, orang-orang yang sudah diberi utusan sebelum Nabi Muhammad. Jika kalian tidak mengetahui, tentulah mereka akan menjawab bahwa utusan-utusan terdahulu, rasul-rasul terdahulu adalah orang laki-laki, bukan malaikat. Wa ma ja'alnahum, dan tidak menjadikan kami Allah pada mereka rasul, mereka utusan-utusan, jasadan, pada jasad, la yakuluna, yang tidak makan mereka, at-ta'ama, pada makanan, wa ma kanu, dan tidak ada mereka, khalidina, orang-orang yang kekal. Dan kami Allah tidak menjadikan para rasul, utusan-utusan terdahulu, diri yang tidak makan makanan. Dan mereka rasul-rasul juga tidaklah orang-orang yang kekal. Artinya bahwa rasul-rasul terdahulu juga makan makanan. Rasul-rasul terdahulu juga wafat. Tidak sebagaimana yang disindirkan, yang diucapkan orang-orang yang tidak beriman tadi. Masa Rasul kok makan makanan? Masa Rasul kok meninggal dunia? Bukankah Rasul-Rasul terdahulu ya sama, ya makan makanan, ya tidak kekal. Kalau ajalnya sudah sampai ya sampai, kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, ya sama. Tsumma shadaqnahum, kemudian membenarkan kami Allah pada mereka Rasul, al-wa'da, pada janji. Janji pertolongan, janji keselamatan. Fa'anjainahum, maka menyelamatkan kami Allah pada mereka, mereka para Rasul. Waman, dan orang nasya'u, yang menghendaki kami Allah, itu orang-orang yang beriman, para pengikut Rasul. Wa ahlakna, dan merusak kami Allah, al-musrifina, pada orang-orang yang melanggar. Itu orang-orang yang menentang Rasul, yang tidak mengikuti seruan ajaan Rasul. Kemudian kami Allah membenarkan janji pada mereka, para Rasul-Rasul terdahulu. Kami Allah menyelamatkan pada mereka dan pengikut-pengikut mereka yang beriman. Dan kami Allah merusak pada orang-orang yang melanggar, orang-orang yang tidak mau beriman.
Laqad anzalna, niscaya sungguh telah menurunkan kami Allah. Ilaikum, pada kalian, kitaban, pada kitab. Fihi, dalam kitab, zikrukum, peringatan kalian. Afala ta'qilun, adakah maka tidak berangan-angan kalian? Maksudnya, berangan-anganlah. Niscaya sungguh kami Allah telah menurunkan kitab pada kalian, yang mana di dalam kitab tersebut peringatan untuk kalian, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, cerita-cerita. Kalau memang itu perintah, ya supaya dikerjakan sakpol kemampuan. Kalau larangan, ya dijauhi sejauh-jauhnya. Kalau berupa cerita, ya supaya dipercaya. Itulah isinya kitab. Sebagai peringatan bagi kalian. Nah, apakah kalian tidak berangan-angan? Maksudnya ya, berangan-anganlah, mengertilah, mengetahuilah. Nah, sehingga kalau sudah bisa mengetahui, berangan-angan isinya Al-Quran, sehingga jadi orang yang beriman, bisa mengerjakan perintah Allah, bisa menjauhi larangan-larangan Allah, dan percaya akan cerita-cerita Allah. Bagaimana Allah menceritakan bermacam-macam, berbagai cerita di dalam Al-Quran. Termasuk cerita-cerita Nabi yang di dalam surat Al-Anbiya, surat Al-Anbiya, ya, surat para Nabi, yang dimana di dalamnya ya beberapa cerita tentang Nabi. Wakam kosamna, wakam dan banyak, kosamna telah merusak kami Allah, min koryatin, dari desa. Kanat, ada apa desa, zolimatan, menganiaya. Yang menganiaya itu penduduk desanya. Wa ansya'na, dan menumbuhkan kami Allah, ba'daha, setelah desa, artinya setelah penduduk desa yang dirusak oleh Allah, qauman, pada kaum, akharin, yang lain. Banyak dari penduduk desa yang kami rusak, kami siksa, karena penduduk desa itu menganiaya, melanggar, ya, kufur, karena kesyirikan, mendustakan utusannya. Dan kami Allah menumbuhkan kaum yang lain setelah rusaknya penduduk desa itu. Begitu penduduk desa itu tidak beriman, disiksa oleh Allah. Yang beriman kan masih hidup, yang beriman diselamatkan oleh Allah. Nah, akhirnya beranak pinak, berkembang, nah, jadi kaum yang banyak dan seterusnya, dari generasi ke generasi berikutnya. Falama akah ahasu, maka ketika telah merasa mereka, mengetahui atau merasa mereka, baksana, pada bahaya kami Allah, maksudnya siksa kami Allah. Idza, ketika itu, hum, mereka penduduk desa, minha, dari desa, yarkuduna, sama lari mereka. Maka ketika mereka penduduk desa itu merasa akan datangnya siksa kami Allah, ketika itu mereka sama lari dari desa tersebut. La tarkudu, jangan lari kalian. Warji'u, dan kembalilah kalian. Ilama, pada apa-apa. Utriftum, yang disenangkan kalian. Fihi, dalam ma.
Wa masakinukum, dan beberapa tempat kalian. La'allakum, agar kalian. Tus'aluna, ditanya kalian. Mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Wahai orang-orang yang tidak beriman, yang lari ketika siksa Allah akan datang, kalian jangan lari. Kalian kembalilah pada apa yang telah kalian disenangkan. Dan kembalilah pada tempat-tempat kalian. Jangan lari. Agar kalian bisa ditanya dari perbuatan kalian. Mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian kerjakan. Ayo, jangan lari. Qalu, berkata mereka, ya wailana, wahai kerusakan kami. Inna, sesungguhnya kami. Kunna, telah ada kami. Zalimina, orang-orang yang menganiaya. Berkatalah mereka, wahai celaka kami, kerusakan kami. Sesungguhnya kami orang-orang yang menganiaya. Fama zalat, maka tidak henti-henti, tilka, demikian itu, dakwahum, seruan mereka. Tidak henti-hentinya mereka berseru demikian itu. Hatta, sehingga ja'alnahum, menjadikan kami Allah, hum, pada mereka, hasidan, pada hancur, khomidina, lagi orang-orang yang roboh, maksudnya mati. Demikian itulah seruan mereka, keluhan mereka. Terus saya memang menganiaya, saya orang yang dolim. Nah, sehingga kami Allah menjadikan mereka hancur, lagi orang-orang yang mati. Itulah akibat orang-orang yang tidak kufur. Di dunianya sudah mendapatkan siksa, apalagi di akhiratnya pasti dalam neraka. Wa ma khalaqna, dan tidak menciptakan kami Allah. As-samaa, pada langit. Wal ardo, dan bumi. Wa ma, dan apa-apa, bainahuma, di antara keduanya, langit dan bumi. Nanti alam semesta. Laibina, dengan bermain-main. Itu tidak. Kami Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan ciptaan-ciptaan lain di antara langit dan bumi. Bermain-main itu tidak. Maksudnya Allah menciptakan semuanya itu ada tujuannya, ada gunanya. Allah menciptakan langit, ya, ada gunanya, ada tujuannya. Allah menciptakan bumi, ada tujuannya, ada kegunaannya. Allah menciptakan bintang, bulan, planet-planet yang lain. Allah menciptakan mendung di antara langit dan bumi, pokoknya alam semesta inilah. Semua itu ada gunanya. Lau aradna, andaikan menghendaki kami Allah, annatakhidha, bahwa mengambil kami, lahwan, pada lahan, maksudnya anak dan istri. Latakhotnahu, niscaya mengambil kami Allah, hu, pada lahwan, maksudnya anak istri, milladuna, dari sisi kami Allah, yaitu malaikat atau bidadari-bidadari. In kunna, jika ada kami Allah, fa'ilina, zat yang berbuat, tetapi itu tidak.
andaikan kami Allah mengendaki mengambil istri atau anak, niscaya kami Allah akan mengambil istri atau anak dari sisi kami Allah. Para malaikat-malaikat atau bidadari. Tetapi Allah tidak berbuat seperti itu. Allah tidak mengendaki demikian itu. Yang jelas, dalam surat Al-Ikhlas Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Bahkan nakotifu menjatuhkan kami Allah bilhaqi dengan kebenaran, dengan hak, menjatuhkan alal batil atas kebatalan. Kebenaran akan mengalahkan, akan menjatuhkan yang batal. Fayadamaguhu, maka merusak apa kebenaran pada batal. Fa'idha huwa, maka ketika batal, zahikun, rusak atau hancur, lebur. Walakum, dan bagi kalian, al-wailu, kerusakan, celaka. Al-wailu itu celaka atau rusak. Maksudnya itu siksa maksudnya. Mimma, dari apa-apa, tasifun, yang mensifati kalian. Yang mengatakan Allah mempunyai anak, mengatakan Allah punya istri. Nah, bagi kalian yang mensifati seperti itu, akan dapat kerusakan, akan dapat celaka, akan dapat siksa. Di kami Allah telah menjatuhkan, mengalahkan batal dengan kebenaran. Kalau dibalik ya, dengan kebenaran Allah mengalahkan. Kalau bahasa yang dibalik bahasanya, tapi maksudnya sama saja. Di kami Allah mengalahkan batal dengan hak. Nah, kalau urutannya dibalik, dengan hak kami Allah mengalahkan batal. Ya, maka ketika hak merusak, menghancurkan kebatalan, nah, hancurlah batal itu, leburlah batal itu. Kalau dalam ayat yang lain, ja'al haqqa wa zahikul batil. Nah, ketika hak itu datang, rusaklah kebatalan. Dan bagi kalian yang mensifati tentang Allah, mensifati Allah punya anak, mensifati Allah punya istri, akan mendapatkan celaka, mendapatkan kerusakan, akan mendapatkan siksa. Walahu, dan bagi Allah, man, orang fis samawati, di beberapa langit, wal ardi, dan bumi, waman, dan orang indahu, di sisi Allah, la yastakbiruna, mohon maaf saya ulangi lagi, walahu man fis samawati wal ard, itu koma dulu. Waman indahu, dan orang di sisi Allah, la yastakbiruna, tidak sama sombong mereka, yaitu para malaikat-malaikat, an ibadatihi, dari ibadah pada Allah, wala yastahsirun, dan tidak payah mereka. Orang yang di langit, orang yang di bumi, semuanya milik Allah. Kalau dalam ayat lain, Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tidak man saja, semua.
segala sesuatu yang di langit, yang di bumi, miliknya Allah. Dan para malaikat, orang yang di sisi Allah, maksudnya para malaikat, mereka sama tidak sombong dari ibadah pada Allah. Dan mereka tidak payah dari menyembah pada Allah. Terus ibadah pada Allah, tidak payah, tidak berhenti dari ibadah pada Allah. Yusabbihuna, sama mensucikan mereka para malaikat. Al-laila, di waktu malam. Wan nahar, dan di waktu siang. La yafturuna, tidak kendor mereka. Artinya terus menerus mereka para malaikat terus menerus mensucikan pada Allah, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Amit takhodu, apakah mengambil mereka orang-orang kafir alihatan pada Tuhan, milal ardi, dari bumi, berupa berhala-berhala. Mereka alihatan minal ardi, yunshiruna, sama membentangkan mereka. Maksudnya membentangkan itu membangkitkan orang dari mati. Apakah mereka orang-orang yang kufur, mereka orang-orang yang tidak beriman, menjadikan Tuhan dari barangnya bumi, terbuat dari batu, dari emas, dari kayu, bermacam-macam lah. Yang mana mereka min dunillah, ya, alihatan minal ardi, itu bisa membangkitkan orang dari kematian. Apakah Tuhan-Tuhan mereka itu bisa membangkitkan dari kematian? Tentu jawabnya tidak. Laukana, andaikan ada. Fihima, dalam keduanya, langit dan bumi. Alihatun, sesembahan, Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Ya, selain Allah. La fasadata, niscaya rusak keduanya, langit dan bumi. Fasubhanallah, maka maha suci Allah. Rabbil arsy, Tuhannya ars, Tuhannya singgasana. Ya, artinya singgasana Allah sana. Tuhannya ars. Amma, jauh dari apa-apa, yasifun, yang mensifati mereka. Andaikan di langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi akan rusak. Karena masing-masing Tuhan itu akan mengklaim itu ciptaannya, itu miliknya. Kalau ada Tuhan selain Allah, Tuhan ini, wah ini bumi ciptaan saya. Oh iya, bumi ciptaan saya. Yang satunya juga geger, sesama Tuhan geger sendiri. Andaikan ada, tapi tidak ada. La ilaha illallah. Tuhan hanyalah Allah. Maha suci Allah, Tuhannya ars, jauh dari apa yang mereka sifati. Yang telah mereka, jauh dari apa yang mereka sifatkan. Yang mengatakan bermacam-macam tentang Allah. Mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri. La yus'alu, tidak ditanya siapa Allah. Amma, dari apa-apa, yaf'alu, yang mengerjakan siapa Allah, yang berbuat siapa Allah.
wahum dan mereka, yus'aluna sama ditanya mereka. Allah tidak ditanya dari apa yang diperbuat Allah. Dan mereka akan ditanya akan perbuatan mereka. Allah memberi pertolongan orang iman, ya nggak ditanya. Allah menyiksa orang-orang yang tidak beriman, ya nggak ditanya. Memang semua itu milik Allah. Nah, sedangkan mereka, makhluk Allah, nah, khususnya jin dan manusia ini khususnya, karena yang diperintah ibadah oleh Allah, jin dan manusia, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lah mereka akan ditanya, mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan mempertanggungjawabkan perbuatannya besok di sisi Allah. Nah, sementara apa yang dikerjakan Allah, yang diperbuat Allah tidak akan diurus, tidak akan ditanya. Amit takhodu, apakah mengambil mereka min dunihi, dari selain Allah, alihatan, pada Tuhan. Kul, katakan wahai Muhammad pada mereka orang-orang yang menyembah selain Allah, hatu, mendatangkanlah kalian burhanakum, pada dalil kalian, pada hujah kalian, kalau memang boleh menyembah selain Allah. Ayo datangkan. Hadza, ini ajaan menyembah hanya kepada Allah. Ini ada beberapa penjelasan, ada yang hadza bermakna ini Al-Quran. Nanti ada penjelasannya, bisa kalau langsung ya, secara langsung ya hadza ini menyembah pada Allah. Zikruman, peringatan orang, ma'i, besertaku. Wa zikruman, dan peringatannya orang, qabli, sebelumku. Bal, bahkan aktsaruhum, kebanyakan mereka, orang-orang yang tidak beriman, la ya'lamuna, tidak mengetahui mereka, al-haqqa, pada hak, pada kebenaran. Fahum, maka mereka mu'riduna, sama berpaling mereka, berpaling dari hak. Karena berpaling, akhirnya mendustakannya, tidak mempercayainya. Amit takhodu min dunihi alihah, apakah mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mengambil Tuhan selain Allah, menjadikan Tuhan selain Allah? Katakan wahai Muhammad pada mereka, datangkanlah dalil kalian. Coba kemukakan dalil kalian kalau diperbolehkan, kalau ada Tuhan selain Allah. Nah, ajaan menyembah Tuhan hanya kepada Allah, itu peringatan bagi orang besertaku, umatnya Nabi Muhammad, dan peringatan bagi orang-orang sebelumku, umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Itu kalau lurusnya begitu. Atau kalau hadza ini Al-Quran, ya boleh. Kalau hadza Al-Quran, berarti nanti wa zikruman qabli, itu maksudnya Taurat dan Injil, maksudnya begitu. Ini Al-Quran, ini kita ulangi yang hadza zikruman ma'ya wa zikruman qabli. Ini Al-Quran adalah peringatan orang-orang besertaku, yaitu umatnya Nabi Muhammad, dan Taurat Injil, peringatan bagi orang-orang sebelumku, yang di dalamnya, baik di dalam Al-Quran dan Injil,
ajaannya sama, menyembah Tuhan hanya kepada Allah. Sama. Atau yang boleh begini, sama Al-Qur'annya saja, tidak wadzikru itu ke Taurat Injil, juga boleh begini. Al-Qur'an peringatan orang sebelumku dan juga peringatan orang sebelumku. Yang mana isi peringatan itu menyembah hanya kepada Allah, ajaan menyembah kepada Allah. Maksudnya bagaimana kok Al-Qur'an juga orang-orang sebelum saya? Maksudnya di kitab Taurat, di kitab Injil kan juga sudah disebutkan tentang Al-Qur'an. Yang intinya sebenarnya hadza itu intinya bahwa ajaan menyembah Tuhan hanya Allah. Kebanyakan mereka sama tidak mengetahui kebenaran. Karena tidak mengetahui kebenaran, maka mereka sama berpaling. Sehingga ada yang menyembah Tuhan selain Allah. Wa ma arsalna, dan tidak mengutus kami Allah min qablika, dari sebelum engkau Muhammad, mir rasulin, dari utusan, illa, kecuali nuhi, memberi wahyu kami Allah, ilaihi, pada Rasul, annahu, sesungguhnya, la ilaha, tiada Tuhan yang patut disembah, illa ana, kecuali aku Allah, fa'buduni, maka menyembahlah kalian padaku Allah. Kami Allah tidak mengutus utusan sebelum engkau Muhammad, kecuali kami telah memberi wahyu pada utusan, sesungguhnya tiada Tuhan kecuali aku Allah, maka kalian menyembahlah kepadaku Allah. Waqalu, dan sama berkata mereka, ittakhoda, mengambil, Ar-Rahmanu, Allah yang maha pengasih, waladan, pada anak, subhanahu, maha suci Allah. Bal, bahkan ibadun, maksudnya para malaikat, ibadun, beberapa hamba, mukromun, yang sama dimuliakan mereka. Mereka orang-orang musyrik, mereka orang-orang yang tidak beriman, sama mengatakan Allah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Allah. Bahkan para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, bukan anak Allah. La yasbikunahu, tidak mendahului mereka para malaikat pada Allah, bil qauli, dengan ucapan, wahum, dan mereka para malaikat, bi amrihi, dengan perintah Allah, ya'maluna, sama mengerjakan mereka. Mereka para malaikat tidak mendahului dengan ucapan pada Allah. Artinya tidak lancang. Malaikat berbuat, bertindak atas perintah dan izin Allah. Dan mereka para malaikat sama mengerjakan perintah Allah. Tidak mendahului, ya tidak kendor, tetap mengerjakannya menunggu perintah izin Allah. Ketika Allah perintah, malaikat akan segera mengerjakan, tidak ditunda-tunda, tidak kendor. Kalau diperintah ya segera mengerjakan. Ya'lamu, mengetahui siapa Allah. Ma, apa-apa, baina aidihim, di antara depan mereka. Mereka ibad, itu para malaikat.
Wama dan apa-apa khalfahum di belakang mereka. Wala yasfauna dan tidak bisa menolong mereka ibad, mereka para malaikat. Illa kecuali liman bagi orang irtadha yang telah ridho siapa Allah. Wahum dan mereka para malaikat min khasyatihi dari takut Allah musfikuna sama mengkhawatirkan mereka. Allah mengetahui apa-apa yang ada di depan mereka. Berarti Allah, merekanya ini mereka malaikat, kembali ke ibadun mukramun. Nanti Allah mengetahui apa-apa yang di depan mereka para malaikat, juga apa yang di belakang mereka para malaikat. Nanti yang sedang di hadapan mereka, di depan mereka, yang di hadapan mereka Allah ya tahu. Nanti yang akan terjadi Allah juga tahu. Dan para malaikat tidak bisa menolong kecuali orang yang telah diridhoi oleh Allah. Kalau Allah tidak memberi ridho, malaikat ya tidak bisa menolong. Dan mereka para malaikat selalu takut pada Allah. Karena semua yang dikerjakan itu ya diketahui oleh Allah. Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sama takut, ya, sama mengkhawatirkan. Waman dan orang dari malaikat maksudnya. Waman dan orang ini man kembali ke malaikat. Yaqul yang berkata siapa man dari malaikat minhum dari mereka. Saya ulangi lagi, mohon maaf. Waman dan barang siapa yaqul yang berkata siapa man minhum dari mereka para malaikat. Berkata inni ilahun min duni. Ini sesungguhnya aku ilahun Tuhan min dunihi dari selain Allah. Fadzalika maka demikian itu malaikat yang mengatakan saya Tuhan selain Allah. Najzihi maka membalas kami Allah pada man jahannama pada neraka jahanam. Kadzalika demikian itu. Najzi membalas kami Allah az-zalimina pada orang-orang yang menganiaya. Barang siapa dari malaikat yang mengatakan saya Tuhan selain Allah, maka malaikat yang mengatakan saya Tuhan selain Allah akan kami balas dengan neraka jahanam. Demikianlah kami Allah akan membalas pada orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang syirik, yang menyekutukan kepada Allah. Bahkan malaikat pun kalau sampai mengatakan ini ilahun min duni, Allah juga akan menyiksanya. Awalam yaro, adakah tidak tahu? Siapa alladzina orang-orang kafaru yang kufur mereka. Annas samawat sesungguhnya beberapa langit. Wal ardo dan bumi. Kanata ada keduanya langit dan bumi. Rotkon buntu. Kalau bahasa Jawanya itu buntet. Fafatakoknahuma maka melobangi kami Allah pada keduanya. Waja'alna dan menjadikan kami Allah minal ma'i dari air kula syai'in pada tiap-tiap sesuatu hayyin yang hidup.
atau keadaan hidup. Karena ini ada dua keterangan nanti. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, nanti ada dua keterangan. Bisa yang hidup atau keadaan hidup. Afala yu'minun, adakah maka tidak beriman mereka? Maksudnya berimanlah. Apakah orang-orang yang kafir tidak tahu? Sesungguhnya langit, bumi, asalnya buntu. Buntet kalau bahasa Jawanya. Lalu kami Allah melubangi keduanya. Ini ada dua keterangan, dua penjelasan. Yang pertama, sesungguhnya langit dan bumi asalnya buntu. Nah, buntunya langit itu tidak menurunkan hujan. Buntunya bumi tidak menumbuhkan tanaman. Lalu Allah melubangi langit, nah sehingga menurunkan hujan. Walaupun hujan itu secara ilmiahnya ya, kalau kita lihat sekarang ya dari mendung. Nah, tapi itulah yang dimaksud ayat ini. Nanti Allah melubangi langit sehingga menurunkan hujan, Allah melubangi bumi nah sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya langit dan bumi asalnya itu menyatu. Menyatu jadi satu. Jadi buntu itu maksudnya menyatu. Kalau bahasa Jawanya itu gantet. Nah, asalnya itu menyatu jadi satu. Lalu Allah memisahkannya. Memisahkannya dengan udara. Adanya udara, nah, adanya angkasa ini terpisahlah langit dan bumi. Yang dulu asalnya itu menyatu, lalu dipisah oleh Allah. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Penjelasan yang pertama, segala sesuatu asalnya dari air. Jadi kami Allah menjadikan segala sesuatu yang hidup itu asalnya dari air. Itu yang keterangan pertama. Nanti apapun yang hidup ini, bahan bakunya asalnya itu dari air. Kalau manusia bahan baku utamanya ya dari tanah, tapi tanah yang direndam bertahun-tahun. Intinya kami Allah menjadikan segala sesuatu yang hidup itu asalnya dari air. Itu yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu itu bisa hidup karena air. Tanpa adanya air tidak akan hidup. Itu penjelasan keterangan yang kedua. Afala yu'minun, adakah mereka tidak beriman? Maksudnya berimanlah atas kekuasaan Allah, bahwa Allah Maha Kuasa yang menjadikan langit bisa menurunkan hujan, bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, langit dan bumi yang asalnya menyatu kemudian dipisah, ada rongganya karena adanya udara, dan Allah juga menurunkan air, dengan air itu semua bisa hidup. Atau yang kedua yang tadi itu bahwa segala sesuatu yang hidup itu dari air, maka berimanlah karena semua itu yang menciptakan adalah Allah. Wa ja'alna, dan menjadikan kami Allah fil ardi, di bumi, rawasiya, beberapa gunung, antamida, bahwa tidak goncang apa bumi, bihim, dengan mereka. Dengan adanya gunung sehingga bumi ini bisa anteng. Kecuali saat-saat tertentu Allah menjadikan gunung itu erupsi, akhirnya ya terjadi gempa. Wa ja'alna, dan menjadikan kami Allah fiha, di bumi,
fijajan pada beberapa jalan, jalan-jalan yang luas, yang besar, yang lebar. Subulan lagi beberapa jalan. Yang kalau subul itu yang tidak besar seperti fijajan, ya lebih kecil lah. La'allahum agar mereka yahtaduna sama mendapat petunjuk mereka. Maksudnya mendapat petunjuk arah. Kami Allah menjadikan di bumi beberapa gunung, dengan beberapa gunung itu bumi bisa kokoh, bumi tidak geser, tidak robah dengan mereka. Dan kami Allah juga menjadikan di bumi ini beberapa jalan, baik jalan-jalan yang lebar, jalan-jalan yang tidak terlalu lebar. Dengan adanya jalan-jalan itu, mereka bisa mendapat petunjuk tentang arah. Ini petunjuk arah ke daerah A, ini petunjuk arah ke daerah B. Itu dengan adanya jalan. Wa ja'alna, dan menjadikan kami Allah as-samaa pada langit, sakfan pada atap, mahfudun yang terjaga, terpelihara, yang terjaga. Ya, terjaga dari amblek, dari roboh. Wahum, dan mereka an ayatiha, dari ayat-ayatnya langit, mu'riduna, sama berpaling mereka. Dan kami Allah menjadikan langit sebagai atap yang terjaga, dijaga dari roboh, dijaga dari amblek, dan mereka sama berpaling dari ayat-ayatnya langit. Yang mana di langit banyak ciptaan-ciptaan Allah, sebagai tanda kebesaran Allah. Ada matahari, bulan, dan barang-barang di alam semesta. Semua itu merupakan kebesaran Allah. Wahwa, dan Allah, Alladzat, khalaqa, telah menciptakan Allah, al-laila, pada malam, wan naharo, dan siang, wasyamsa, dan matahari, wal qamara, dan bulan. Kulun, masing-masing, matahari, bulan, fi falakin, dalam falak, di garis edarnya, di relnya, fi falak itu di rel atau garis edarnya, yasbahun, sama beredar mereka, Allah zat yang telah menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan matahari, bulan, masing-masing beredar di garis edarnya, tidak menyelisihi pada jalannya masing-masing. Malam ya tidak akan menyalip mendahului siang, siang ya tidak akan mendahului malam, matahari tidak akan mendahului bulan, bulan juga tidak akan mendahului matahari, tapi masing-masing beredar di garis edarnya masing-masing. Sehingga alam semesta ini berjalan dengan harmoni, bisa serasi, sinkron satu dengan yang lain. Nah, besok pada saatnya, yaitu saat hari kiamat, Allah akan merusak semuanya. Ya, bulan, matahari, ya akan dihancurkan oleh Allah. Langit dilipat oleh Allah, bumi ya dihancurkan oleh Allah,
Tapi itu pada saatnya. Tapi sekarang berjalan ini semua atas kehendak Allah, sehingga bisa beredar di garis edarnya masing-masing. Sehingga terjadi keseimbangan alam ini. Wa ma ja'alna, dan tidak menjadikan kami Allah libasarin pada manusia, min qablika, dari sebelum engkau Muhammad, kami tidak menjadikan al-khulda pada kekal. Maksudnya ya manusia-manusia sebelum engkau Muhammad semuanya meninggal dunia, semuanya mati. Afa imita, adakah maka jika mati engkau Muhammad, fahum, maka mereka, al-khaliduna, orang-orang yang kekal? Tentulah tidak. Kami Allah tidak menjadikan manusia sebelum engkau Muhammad kekal, itu tidak. Artinya semua ya meninggal dunia sama. Apakah jika engkau Muhammad meninggal dunia, lalu mereka orang-orangnya kekal? Tentulah tidak. Yang jelas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, tiap-tiap diri, dha'iqatul mauti, merasakan, ngincipi. Dha'iqatul maut, merasakan mati. Namanya merasakan ya tidak selamanya, karena ada saat nanti oleh Allah akan dibangkitkan kembali. Wa nabluukum, dan menguji kami Allah pada kalian, mencoba kami Allah pada kalian, bisyari, dengan kejelekan, wal khairi, dan kebaikan, fitnatan, sebagai cobaan. Wa ilaina, dan pada kami Allah, turja'una, akan dikembalikan kalian. Tiap-tiap diri pasti merasakan mati. Namanya merasakan ya tidak terus, karena ada saat untuk dibangkitkan oleh Allah. Ya, merasakan mati, nanti kalau sudah hari kiamat akan dibangkitkan kembali. Dan kami Allah mencoba kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan, itu sebagai ujian. Ketika dicoba dengan kejelekan, bisa bersabar atau tidak. Ketika dicoba dengan kebaikan, bisa bersyukur apa tidak. Itu semua sebagai cobaan. Nah, tentunya kalau orang-orang yang beriman, ketika dicoba dengan kejelekan, hal-hal yang tidak menyenangkan, ya bersabar. Kalau mendapatkan kenikmatan, kebaikan, bisa bersyukur kepada Allah. Artinya, intinya, baik dalam cobaan yang tidak enak maupun kebaikan yang didapatkan, tetap beribadah kepada Allah. Tetap beribadah kepada Allah. Tidak mengendorkan dari ibadah kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Dan kalian akan kembali kepada kami Allah. Wa idza ra'aka, dan ketika melihat padamu Muhammad, siapa alladzina, orang-orang kafaru yang kufur mereka, iyattakhidunaka, tidak mengambil atau tidak menjadikan, tidak mengambil mereka pada engkau Muhammad, ila, kecuali uzuan, pada candaan, maksudnya penghinaan. Isi candaannya atau hinaan mereka pada engkau Muhammad, ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum, ahadza, apakah ini Muhammad, alladzi, orang yadhkur, yang menyebut, yang menyinggung, ya, yang menyebut, alihatakum, pada Tuhan-Tuhan kalian, maksudnya berhala-berhala kalian. Wahum, dan mereka orang-orang yang kafir, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir,
Bidzikri Rahman, dengan sebutan Ar-Rahman, dengan sebutan Allah yang Maha Pengasih, ya, sebutan Ar-Rahman. Hum, mereka, kafiruna, orang-orang yang kufur. Ketika orang-orang yang kafir, Abu Jahal dan yang lain, Abu Jahal dan yang lain nih, orang-orang kafir yang lain, ketika orang-orang kafir melihat pada engkau Muhammad, mereka sama menghina pada engkau Muhammad, mengejek pada engkau Muhammad. Mereka mengatakan, ini toh Muhammad, ini toh orang yang menyinggung-nyinggung, menyebut-nyebut pada berhala-berhala kalian, menyebut pada Tuhan-Tuhan kalian, dengan ucapan penghinaan ini maksudnya. Dan mereka orang-orang yang kufur dengan sebutan Allah yang Maha Pengasih, sama tidak percaya, sama ingkar. Nah, karena dengan sebutan Allah yang Maha Pengasih sudah tidak percaya, jadilah mereka orang-orang yang kufur. Ketika sudah kufur, sehingga dengan utusan Allah yang membawa firman-Nya Allah juga menghina. Dengan ajakan Nabi Muhammad menyembah Tuhan yang satu, ya menghina juga. Sehingga mereka mengatakan, ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum. Khuliqa, telah diciptakan. Siapa al-insanu, manusia, min ajalin, dari tergesa-gesa. Saurikum, akan memperlihatkan aku Allah pada kalian, ayati, pada ayat-ayatku. Fala tastajilun, maka jangan tergesa-gesa kalian padaku. Manusia diciptakan dari tergesa-gesa. Ini kaitannya dengan orang-orang kafir yang minta ditergesakan akan turunnya siksa. Turunnya ayat itu berkaitan dengan orang-orang kafir yang tergesa-gesa minta diturunkan siksa. Sebagaimana nanti ucapan orang-orang kafir di ayat selanjutnya. Nah, sehingga Allah berfirman, manusia itu diciptakan dari tergesa-gesa. Minta segera diperlihatkan bukti. Aku Allah akan memperlihatkan pada kalian ayat-ayatku, maka kalian jangan tergesa-gesa. Nanti kalau sudah waktunya datang, pasti datang. Wa yaquluna, dan sama berkata mereka orang-orang kafir, mata kapan hadal waktu, ini janji datangnya siksa, atau datangnya kiamat, kalau jarak jangka jauhnya, jangka dekatnya siksa yang segera diterima. In kuntum, jika ada kalian Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman, shodiqina, orang-orang yang benar, orang-orang yang sungguh. Dan mereka orang-orang kafir sama berkata, kapan janji itu akan datang? Janji akan datangnya siksa mana? Mana? Jika kalian orang-orang yang benar. Ini ucapan orang-orang kafir Mekah saat itu. Ditakut-takuti janji siksa, nah, berkata demikian ini. Lau ya'lamu, andaikan mengetahui, siapa alladzina, orang-orang kafaru yang kufur mereka, hina la yakufuna, ketika tidak bisa menolak mereka, an wujuhihim, dari wajah mereka, an-naro, pada neraka, wala, dan tidak an duhurihim, dari punggung-punggung mereka, walahum, dan tidak ada mereka, yunsoruna, ditolong mereka. Jawabnya maqalu dzalik, maka mereka tidak akan berkata demikian itu. Jawabnya lau ini, maqalu dzalik.
Andaikan orang-orang yang kafir mengetahui ketika wajah-wajah mereka tidak bisa menolak pada neraka, tidak bisa menghindar dari neraka, begitu pula punggung-punggung mereka juga tidak bisa menghindar dari neraka, dan mereka tidak diberi pertolongan, maka mereka tidak akan berkata begitu. Tidak akan berkata, mata hadal waktu in kuntum shodiqin. Bahkan taktihim datang pada mereka. Datang apa? Siksa pada mereka bagdatan dengan mendadak. Fataba'atuhum, maka membingungkan apa siksa pada mereka. Fala yastati'una, maka tidak mampu mereka roddaha, pada menolak siksa. Walahum, dan tidak ada mereka yungdoruna, diberi waktu, diberi tempo mereka. Bahkan siksa datang pada mereka dengan mendadak, dengan tiba-tiba. Ketika siksa datang pada mereka dengan tiba-tiba, mereka tidak mampu menolak akan datangnya siksa, mereka juga tidak diberi tempo, tidak diberi waktu untuk menghindarinya. Atau tidak datang apa kiamat, sama itu bisa siksa, kalau di dunianya ya siksa, di akhiratnya itu kiamat. Di kiamat datang pada mereka dengan mendadak. Nah, ketika kiamat datang, mereka tidak mampu menolak, juga tidak diberi kesempatan untuk kembali ke dunia lagi. Nah, nggak beri waktu untuk kembali ke dunia lagi, nggak bisa. Kalau itu kaitannya dengan kiamat. Nggak beri tempo, ditunda dulu kiamatnya, atau dia minta kembali ke dunia, ya tidak akan bisa. Walaqadistuzzi'a, dan niscaya sungguh dihina siapa birosulin, para utusan, min qablika, dari sebelum engkau Muhammad. Fahaqa, maka turun, biladina, dengan orang-orang sakhiru yang menghina mereka, minhum, dari mereka, minhum, dari mereka rasul yang dihina, ma, apa-apa kanu, yang ada mereka, bihi, dengan ma, yastahzi'una, sama menghina mereka. Sungguh para utusan sebelum engkau Muhammad telah dihina, lalu turunlah siksaan itu ya penghinaan mereka, turunlah siksaan pada mereka yang menghina para utusan. Nah, karena mereka menghina Rasul, hanya Allah menyiksa pada mereka kaumnya, ya masing-masing Rasul tersebut. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Nah, demikianlah pengajian Al-Quran di sesi kali ini. Nah, kebetulan tadi bacaannya masih kurang, kita baca di sesi berikutnya. Moga-moga Allah paling manfaat dan barokah. Istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.